Tafsir Sosiologis Kultural Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guys? Salam Pancasila. Kali ini saya akan membicarakan tentang hari lahir Pancasila tanggal 1 Juni. Sebagaimana kita ketahui guys, bahwa Pancasila itu muncul, lahir dan dicetuskan pada saat sidang BPUPK dan diucapkan pertama kali oleh Bung Karno tentang usulan-usulan mengenai dasar negara sehingga tercetus kata Pancasila pada saat itu. Dari sinilah kemudian Pancasila diperingati pada tanggal 1 Juni karena pada tanggal itulah pencetusan kata Pancasila pertama kali dimunculkan. Ada yang menarik dalam proses perumusan Pancasila ini. Satu yang bisa kita gali dari proses perumusan Pancasila ini, Pancasila merupakan cermin dari kearifan para pendiri bangsa. Sebagaimana kita ketahui guys, bangsa kita ini luar biasa dari persoalan budaya, tradisi, etnik, bahasa, keyakinan. Nah, keberagaman ini butuh perajut. Nah, akhirnya perajut itulah disepakati yang namanya Pancasila. Saya bayangin kalau para pendiri bangsa ini tidak memiliki jiwa yang arif, wisdom yang sangat besar, kesepakatan seperti ini akan susah terwujud. Kalau masing-masing mengedepankan egonya, ego ideologis, ego etnik, ego tradisi, maka Pancasila tidak akan terumuskan dan menjadi dasar negara sampai saat ini. Maka saya berani mengatakan bahwa Pancasila ini adalah titik temu dari silang keberagaman yang ada di Nusantara. Dan ini hanya mungkin terjadi kalau bangsa, masyarakat, dan rakyat ini memiliki kearifan sebagaimana yang dicontohkan oleh para pendiri bangsa. Jadi roh dari Pancasila itu adalah wisdom, kearifan, tenggang rasa. Ini yang menjadi titik pijak dari kelahiran Pancasila itu. Bung Karno mengatakan bahwa Pancasila itu intinya adalah gotong royong. Dan gotong royong itu sebetulnya adalah manifestasi dari wisdom, kearifan, dan solidaritas serta empati. Karena mustahil suatu masyarakat bisa melaksanakan gotong royong kalau dalam dirinya tidak tertanam sikap arif, tidak tertanam rasa solidaritas, tidak tertanam rasa empati antara satu dan lainnya. Makna kedua, Pancasila merupakan bentuk dari ijtihad kebudayaan para pendiri bangsa. Sebagaimana kita ketahui juga bahwa keberagaman ini yang demikian tinggi tidak mungkin bisa mewujud tanpa proses kreatif yang luar biasa. Pancasila ini adalah bentuk ijtihad kebudayaan, kreativitas yang tinggi bagi para pendiri bangsa sebagai wujud dari tekad untuk hidup bersama dalam sebuah negara yang namanya Indonesia. Maka dari itulah kalau dari Muhammadiyah menyatakan bahwa Pancasila itu menjalankan misak, ya, perjanjian suci antar warga bangsa, gitu ya. Sementara Nahdlatul Ulama mengatakan Pancasila ini merupakan bentuk final yang merajut dari keberagaman masyarakat yang ada di Indonesia. Nilai-nilai Pancasila sudah banyak dikupas. Nilai-nilai Pancasila sudah banyak ditafsirkan dan dimaknai. Saya kali ini hanya mengingatkan bahwa saatnya Pancasila untuk diamalkan dan dilaksanakan dalam kehidupan nyata. Karena kalau Pancasila hanya menjadi produk kata-kata, Pancasila hanya menjadi produk ideologi, itu rawan untuk diselewengkan dan rawan untuk menjadi kontroversi. Karena sudah banyak yang kita ketahui bersama, kalau Pancasila menjadi ideologi, ya hanya dipahami sebagai ideologi, akhirnya menjadi
Ya karena namanya ideologi, dia punya kekuatan koersif gitu. Sehingga menjadi atas nama kontroversi. Satu kekuatan tertentu mengatasnamakan Pancasila untuk mengintrodusir kepentingannya. Demikian juga dibalas dengan kelompok yang lain mengatasnamakan Pancasila untuk mengintrodusir kepentingannya. Maka supaya mengurangi, meminimais dari kontroversi tafsir terhadap Pancasila, maka yang perlu dilakukan adalah aktualisasi Pancasila dalam bentuk laku hidup secara nyata. Yang itu intinya adalah kalau Anda beragama, Anda bertuhan, maka beragama Anda, bertuhan Anda itu harus memberikan manfaat kepada orang lain, memberikan kebahagiaan pada orang lain, memberikan kedamaian pada orang lain. Kalau Anda beragama, isinya nakut-nakuti orang, Anda bertuhan, isinya mencaci maki dan memarahin orang, ini Anda melanggar dari nilai-nilai Pancasila itu, dan Anda melanggar dari spirit agama Anda. Jadi ini, kalau Anda bertuhan, maka bertuhan Anda, beragama Anda harus memberikan maslahah, manfaat, kedamaian, kebahagiaan bagi orang lain. Karena artinya apa? Kalau Kiai NU memfatwakan semakin Anda berpancasila, maka semakin Anda beragama. Sila kedua kemanusiaan misalnya. Artinya kalau kata Kiai Hamid bahwa kita harus berperilaku mengorangkan orang, berpikiran untuk memahami orang, dan berperasaan bahwa kita ini orang, kita ini manusia. Nah, kalau kita sudah bertuhan yang membawa manfaat pada orang lain, berkemanusiaan yang bisa menjaga harkat dan martabat pada orang lain, maka ujungnya kita mesti akan bisa bersatu. Soal beda pilihan presiden, beda pilihan legislatif, itu hanya variasi-variasi selera. Tapi perbedaan ini tidak mengorbankan rasa persatuan kita sebagai warga bangsa Indonesia. Inilah beberapa contoh konkret dari aktualisasi pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan secara nyata. Demikian juga ketika kita menghadapi masalah. Tidak semua masalah bisa berjalan, diselesaikan dengan baik karena adanya perbedaan pendapat. Di situ pentingnya kita berdialog secara terbuka, berdialog secara tulus, penuh hikmah untuk mencari titik temu dengan ukuran kemaslahatan atau kebaikan bersama. Karena dengan permusyawaratan yang penuh hikmah, sebagaimana yang dicontohkan oleh para pendiri bangsa, maka keadilan sosial hanya akan bisa terwujud dengan cara seperti itu. Ini mafhum mukhalafahnya, pemahaman baliknya. Ketika sila keadilan sosial tidak bisa terwujud secara nyata, jangan-jangan cara beragama kita, cara bertuhan kita jauh dari cara-cara yang berkebudayaan, kata Bung Karno. Atau kalau kata bahasa Islamnya, bahasa agamanya kita, cara beragama kita jauh dari prinsip rahmatan lil alamin. Nah, atau kalau kita ngotot tidak bisa bermusyawarah dengan baik, jangan-jangan kemanusiaan kita digilas oleh ego-ego, nafsu kehewanan kita. Nah, inilah guys, pada hari kelahiran Pancasila ini, saya mengajak kepada kalian semua untuk mengerti dan memahami bahwa Pancasila bukan sekedar slogan, Pancasila bukan sekedar untaian kata, untaian kalimat yang terdiri dari 5 urutan itu. Tapi Pancasila hakikatnya adalah laku hidup bersama untuk beragama yang membawa maslahah, untuk hidup dengan menghargai harkat dan martabat kemanusiaan, bersatu untuk mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan, bermusyawarah untuk mencari titik temu demi kebaikan bersama dalam rangka mewujudkan keadilan sosial. Kalau keadilan sosial belum terwujud dengan baik, maka
kita perlu mempertanyakan, jangan-jangan ada yang salah dengan cara kita beragama, ada yang salah dalam kita menempatkan diri sebagai manusia, ada yang salah dalam kita membangun persatuan dan melaksanakan permusyawaratan untuk menghadapi berbagai macam tantangan. Yang artinya itu kita belum secara serius menjalankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila ini secara konkret dan nyata. Kalau secara murni dan konsekuen ukurannya tidak jelas. Tapi kalau secara konkret dan nyata ukurannya jelas. Karena bisa dilihat, bisa dirasakan, dan bisa diwujudkan secara bersama-sama. Itu guys, selamat hari lahir Pancasila. Mari kita wujudkan Pancasila secara nyata dalam kehidupan berbangsa. Terima kasih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alsastro atau lengkapnya Dr. Ngatawi Alsastro SAG MSI adalah seorang sosiolog, budayawan, dan tokoh agama di Indonesia. Alsastro aktif beraktivitas sebagai akademisi dan berkesenian, serta selalu keliling Indonesia menyapa berbagai kalangan masyarakat sebagai upaya untuk terus merajut keberagaman bagi Indonesia Raya.